Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah bahasa Inggris kita dan sekali lagi mohon maaf apabila belum bisa kita lakukan kuliah secara offline ataupun kuliah menggunakan aplikasi Zoom secara live. Tetapi semoga tidak mengurangi keseriusan kita untuk belajar. Dan di kesempatan kali ini saya juga berusaha untuk memberikan kualitas audio yang lebih baik ya. Kalau di video sebelumnya mungkin audionya kurang baik, sekarang semoga jauh lebih baik. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin mengulas terlebih dahulu apa yang kita pelajari di video sebelumnya. Jadi kita ingat-ingat lagi bahwa kita mulai belajar bahasa Inggris itu dari kata benda atau noun. Dan kita berusaha untuk menggunakan noun itu atau kata benda itu untuk membuat sebuah kalimat. Oke. Dan kalimat yang paling gampang adalah menjelaskan atribut dari suatu benda itu atau menunjukkan seseorang itu profesinya apa atau karakternya apa gitu ya. Karena kan profesi itu kan sebuah benda ya. Dan untuk menggunakan kata benda dalam kalimat, terutama ketika kita menjelaskan profesi atau pekerjaan itu, rumusnya cukup gampang. Kita lihat di atas ini ada pronoun plus be plus noun. Jadi gampangnya pronoun itu adalah sosok, objek atau seseorang yang kita bicarakan gitu ya, orang pertama yang kita bicarakan, baik orang itu atau sosok itu tunggal, misalnya I, ataupun plural, misalnya we ya. I itu aku atau saya kan satu ya, itu makanya disebut tunggal. Sementara we itu artinya kami ya, artinya kami. Kami kan lebih dari satu ya, nggak mungkin kurang dari dua ya. Jadi minimal dua. We itu person atau sosok yang ditunjuk itu lebih dari satu, maka dia disebut plural. Jadi kemudian untuk menghubungkan antara si sosok ini, si pronoun ini yang sebagai subjek ini dengan karakternya dalam hal ini profesinya, profesi itu noun, kita membutuhkan kata sambung atau kata kerja sambung atau kata kerja bantu, auxiliary words dan seterusnya ya. Banyak istilahnya, tapi yang paling penting kalian paham bahwa kata sambung ini adalah atau to be ini dia fungsinya menyambungkan. Menyambungkan antara siapa? Si subjek dengan karakternya atau atributnya atau profesinya di sini ya. Maka yang tunggal-tunggal, kita sosok-sosok yang tunggal kita lihat di sini ada I, you, she, he, dan it. Itu dihubungkan oleh be. Di sini ada macam-macam, ada am, are, is semuanya ya. Dan kapan kita pakai am, kapan kita pakai are, ya penghubungnya ya. Kapan penghubung itu kita gunakan am, are, is, itu tergantung si subjeknya ya. Kalau subjeknya tunggal dan dia itu tunggal dan dia itu orang pertama, misalnya I, maka pakai am. I am. Tidak boleh I are, tidak boleh I is ya. Dan seterusnya. Jadi sosoknya ada 5 di sini ya. I, you, she, he, it. Atau he, she, it, I, you. Oke. He, she, it, dan I, you. I am, I kata sambungnya am, you are, she itu he dan it itu kata sambungnya to be-nya adalah is. Nah, mereka semua dihubungkan dengan si bendanya itu teacher, a teacher. I am a teacher. Saya seorang guru. Kemudian untuk yang plural juga sama rumusnya pronoun be plus noun. We pronounnya si objeknya, si subjeknya, si personnya yang kita bicarakan ada banyak. We kami. Kemudian sambungannya ada kata sambungnya, auxiliary words-nya adalah atau be-nya adalah are.
Karena plural, we-nya plural, maka be-nya juga plural, yaitu are. Tidak boleh we is atau we am. Kemudian noun-nya juga menyesuaikan, karena we itu plural, maka teacher-nya adalah juga bentuk plural, biar seimbang ya. We are teachers. We are teachers. Dan hati-hati di sini you yang di sini itu tunggal ya, kamu bukan kalian. You are a teacher. Kamu adalah seorang guru. Karena nanti di plural itu ada you lagi tapi artinya adalah kalian. Ya, kalian. You are teachers. They are teachers. Nah, ini cara membuat kalimat dengan kata benda yang paling simple, yaitu si kata ganti atau pronoun atau sosok yang kita bicarakan, kemudian kita sambungkan dengan atributnya, dalam hal ini profesinya. Jadi, teachers bisa kita ganti dengan a policeman, doctors, singers, apalagi profesi-profesi ada drivers, apalagi nurse, lecturers, soldiers, and so on and so on. Oke, itu rumusnya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini kemarin juga latihannya ya. Oke, kemudian ini terakhir sampai sini. Nah, di bagian ini ada penjelasan mengenai contraction atau singkatan. I am bisa dipendekkan atau disingkat menjadi am. Am bisa dipendekkan menjadi am ya. Coba kita kayaknya bisa saya bikin ya. I seperti ini. Aslinya kan tambah ini ya. I am a teacher. Terus seperti ini. Dan seterusnya ya. Aduh, saya ingin menulis pakai mouse tapi susah sekali jadinya seperti ini ya. I am a teacher. Ya, I am a teacher. Kemudian disingkat I am-nya, M-nya itu berubah atau dipersingkat, A-nya hilang terus ditambahkan apostrof. I'm a teacher. I am a teacher menjadi I'm a teacher. Oke. Gimana menghapusnya? Eraser, oke. Oke ya, jadi di bagian ini kita akan belajar mengenai contraction atau dipersingkat. Mungkin kalian juga sudah pernah mendapatkannya di SMP atau SMA. Oke, itu macamnya banyak. Kalau she dan is bisa menjadi she's a girl. She is a girl menjadi she's a girl. Dia adalah seorang perempuan ya pasti ya. She perempuan, a girl juga perempuan. He is a boy menjadi he's a boy. It is a cat menjadi it's a cat. You are students menjadi your students. We are menjadi we are students ya. Ada apostrofnya. Apostrof itu apa? Ya, titik koma yang di atas, koma yang di atas ya. They are menjadi their students. My teacher is a woman. Kira-kira jawabannya apa ini? Di bagian praktis ini menjadi ya, my teacher is a woman. Guruku adalah seorang perempuan, dia sangat baik atau dia baik. Jadi ya, she's nice. My teacher is a woman. My teacher is nice. Maka kita bisa persingkat menjadi she is nice atau lebih singkat lagi she's nice. Gitu ya, cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Coba kalian jawab pertanyaan selanjutnya. My dog has 4 puppies. Titik-titik cute. My dog has 4 puppies. Nah, kalimat selanjutnya berarti menjelaskan tentang suatu sosok yang atributnya adalah cute. Kira-kira yang cute itu si ibu anjing atau si anak-anak anjing ini? Oke, kalau ibu anjing berarti tunggal ya, singular, sosoknya single.
Tapi kalau puppies berarti anak-anak anjing, sosoknya adalah plural. Maka kata sambungnya nanti si sosok dengan cute harus menyesuaikan. Apa jawabannya? Ya, my dog has 4 puppies. They're cute. They are cute. Yang cute siapa? Iya, puppiesnya ya. Jarang sekali kalau ada dua pilihan ya. Ada orang tua dan anaknya yang masih bayi yang sering dikagumi, sering dipegangin, sering digemisin ya pasti anaknya ya. Ya itu praktek sehari-hari seperti itu. Jadi dengan praktek itu kita bisa menjawab pertanyaan ini bahwa yang cute itu adalah not the the dog but the puppies, anak-anaknya. They're cute. The puppies are cute. Maka bisa dirubah menjadi they are cute atau they're cute. How about you? Yeah, sorry. How about this? I like you because friendly. Kira-kira yang friendly yang akan dijelaskan sebagai sosok yang friendly itu si I atau si you ya? Jawabannya yes. You are friendly. I like you. You're friendly. Ya, jadi seolah-olah ada because-nya di sini. I like you because you're friendly. So, jawabannya you are friendly dan kemudian dikontraksikan atau disingkat jadi you're friendly. Oke, langsung jawab saja ini. I have 2 sisters. Yes, they're students. Oh, sorry. I have 2 sisters. We are students. Ya, they are students juga bisa. We are students. Kami adalah mahasiswa. Mahasiswi. Ini negatif with B, mungkin saya percepat saja. Jadi di sini, nah di sini semuanya bisa dinegatifkan. I am a teacher. I'm not a doctor. Oke, kalau saya guru pasti saya bukan dokter kan? I'm a teacher. I'm not a doctor. You are a teacher. You are not a doctor. Oke. Di sini saya ingin memberikan tugas, rubahlah atribut ya, atribut yang di sini sesuai dengan keadaan kalian. Karena kalian adalah mahasiswa, maka teacher-nya diganti student. Teacher-nya diganti student. Kecuali untuk yang it ya, karena kalian kan bukan benda ya. Jadi yang perlu dirubah di sini adalah I am a teacher, dirubah menjadi I am a doctor. Sorry, I am a student. I am a student. Kemudian di you are, kemudian she is, dan seterusnya juga menyesuaikan nanti menjadi students. Nah, kemudian ditulis lagi ininya ya. Ditulis lagi, saya bisa kasih tadi. Ya. Dan tulis lagi kemudian negatifnya. Contohnya ya di sini example. Coba bisa nulis di mana ya? Belum ada yang. Oke. Ya tetap ini dulu ya. Example di sini I am. Untuk kalian ini ya, I am student. Ya kan, sesuai dengan keadaan kalian. Nah, ditulis ulang, kemudian ditulis fakta negatifnya ya. Fakta negatifnya misalnya kalau kalian student pasti kalian bukan apa gitu ya. So I am a student, so I'm not
Ya pasti I'm not a student, so I'm not a singer misalnya ya. Singer, bukan penyanyi. Ya, tentu saja penyanyi di sini penyanyi profesional ya, bukan penyanyi kamar mandi. Oke, jadi ini example-nya di part I am-nya, di part I am-nya ini sesuai dengan keadaan kalian. Jadi I am a student, I'm not a singer. Kemudian you are a teacher digerubah menjadi you are a student. He is a student, he is a student dan seterusnya, dan kemudian dituliskan fakta negatifnya, gitu ya. Kalau bukan student, kalau saya seorang student maka saya bukan seorang penyanyi. Nah, nanti untuk you, untuk subjek you, she, he, we, you, dan they, itu juga yang negatifnya ya, profesinya berbeda-beda. Oke, jadi di sini kalian belajar untuk membuat kalimat negatif, sekaligus membuat kalimat, sekaligus untuk merefresh dan memperkuat ingatan kalian tentang profesi-profesi dalam bahasa Inggris. Oke, jadi misalnya I'm a teacher, I'm not a singer. Kemudian di bagian you menjadi you are a teacher, you are not a dancer, ya. Dan seterusnya sampai they. Oke, itu untuk tugasnya ya. Tugas yang pertama. Oke. Saya hapus dulu. Oke, next. Untuk tugasnya ya. Jadi itu di bagian contraction ya. Ini bagaimana membuat kalimat negatif. She, I'm not, you are not jadi you aren't. She is not menjadi she isn't. He is not menjadi he isn't. It is not menjadi it isn't. We are not doctors menjadi we aren't. You are not teachers menjadi you aren't. They are not teachers menjadi they aren't. Oke, ini praktisnya. The women are nurses. So, they are doctors. Oke, silahkan jadi. This girl isn't a teacher. She is a student. So she's a student. This animal isn't a dog. Okay, it is a cat. It's a cat. Okay. Ini ya untuk negatifnya. Okay. Sekarang kita masuk ke materi yang baru mengenai adjective. Be adjective. Jadi di pelajaran sebelumnya kita menggunakan be, kemudian disambungkan dengan noun ya. Sekarang be disambungkan dengan adjective. Oke, misalnya di sini contohnya a fire is warm. A fire is warm. Perapian itu hangat. Kira-kira mana kata bendanya? Ya, kalau kalian menjawab warm, betul ya. Dia adalah sifat hangat ya. Kalau fire-nya apa? Apakah ini kata sifat atau kata benda? Ya, kata benda, perapian ya, perapian. Bukan api ya. A fire is warm. Oke. Jadi kita akan belajar menggunakan kata sifat. Bisakah kalian menyebutkan kata sifat yang kalian tahu dalam bahasa Inggris? Ya, ada banyak ya. Kata sifat itu ada misalnya long, itu kata sifat. Short, itu kata sifat. Kemudian lawannya hot,
cool atau cold itu juga kata sifat. Jadi sama definisi kata sifat di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kalian paham bahasa kata sifat dalam bahasa Indonesia, pasti akan paham juga atau mengerti juga kata sifat dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya di sini ya, an elephant is big. So, adjective describe noun. Jadi salah satu karakter atau fitur atau manfaat dari kata sifat adalah dia menjelaskan nouns. Ya, kalau di pelajaran sebelumnya noun bisa menjelaskan noun, tapi ternyata noun juga bisa dijelaskan oleh kata sifat. An elephant is big. Kalau kata menjelaskan noun dengan noun, misalnya an elephant is an animal kan, ya di kalimat sebelumnya. Gajah itu adalah seekor binatang. Gajah itu noun, binatang itu noun. Nah, sekarang kita pakai kata sifat. An elephant is big. Gajah itu besar. Jadi, menjelaskan atau mendescribe si noun dalam segi size-nya atau ukurannya. A butterfly is small. Kupu-kupu itu kecil ya. Sama seperti kalimat sebelumnya menjelaskan size atau sifat dari si butterfly atau si subjeknya. A ball is round. Bola itu bundar atau bulat. A fire is warm. Perapian itu hangat. Sarah is happy. Sarah bahagia. Ini juga bagaimana adjective menjelaskan noun. Dan jangan lupa ada kata hubungnya ya, penghubung antara si subjek dengan karakternya ya kan. Yaitu di sini semuanya pakai is. Ya, karena apa? Karena subjeknya semuanya tunggal atau satu. Contoh yang lain, money is important. Ini juga mendeskripsikan noun dari segi apa ya? Fungsinya, krusialitasnya ya. Money is important. Uang itu penting. A turtle is slow. Ya, gambarnya salah ya, harusnya turtle. Harusnya kura-kura itu lambat. A turtle, seekor kura-kura itu slow, lambat. Sarah's hair is long. Contoh yang lain, rambutnya Sarah itu panjang. Ya, jadi tadi ini patternnya atau polanya sama seperti ketika noun menjelaskan noun, noun dihubungkan dengan noun, maka si noun yang di awal sebagai subjek itu hitungannya ya single dan pluralnya harus itu harus disesuaikan atau si be-nya ini harus menyesuaikan dengan si singular atau plural dari noun, dari si subjek ya, dari sosok yang ada di depan ini ya. Karena sosok yang ada di depan ini misalnya di kalimat A adalah tunggal, an orange, maka B-nya penghubungnya adalah is. Sebaliknya ketika si subjeknya itu adalah lebih dari satu atau plural, oranges, jeruknya lebih dari satu, maka kata hubungnya adalah plural juga, yaitu are. Dan contoh C dan D sama ya. Oke, ini untuk subjek-subjek atau pronoun-pronoun yang lain. Itu ada I, it, we, dan seterusnya. Oke, ya di sini saya akan memberikan beberapa contoh dan di akhir nanti saya akan memberikan beberapa tugas ya. He's not clean, maka pilihannya ada 3, small, rich, or dirty. He's not clean, so dia tidak bersih, maka ya dari gambarnya bisa kita lihat he is atau he is dirty. Next, deserts aren't wet. There, gurun itu tidak basah, tidak lembab, tidak basah ya. Tetapi mereka adalah gurun-gurun itu adalah ya dry. They're dry. Ice cream is atau are. Yes, is cold or warm? Warm. No. Ice cream is cold. A fire is warm, betul. Tadi sudah jadi contoh. The tree
Is, betul, yes. Apakah dia tall, short, young, old? Yes, the tree is tall. Pohon itu tinggi. The bushes, semak-semak itu, is or are, ya semak-semaknya lebih dari satu, maka menggunakan are. Tall, short, young, old? Ya, short. The tree is tall, the bushes are short. Oke, itu bagaimana kita menggunakan kata sifat dalam kalimat di mana kata sifat itu menjelaskan kata benda ya, noun. Oke, untuk tugasnya silahkan dengarkan. Jadi kalian harus mendengarkan video ini. Oke, di bagian ini tugas kedua. Oke. Ya, contohnya seperti ini. Cuma saya tidak akan memberikan pilihan-pilihan ya. Kalau di sini kan ada pilihannya. He's not clean, he's small, rich, dirty. Jadi kalian harus mencari antonim dari clean ya. He's not clean, maka he's dirty ya. Jadi ini kata sifat ya. Kalau tugas yang pertama tadi mencari atau memberikan mengkombinasikan jawaban-jawabannya itu dengan profesi ya. Kalau di sini dengan kata sifat. He's not clean, maka he's dirty. Oke? Itu contohnya ya. Nah, sekarang yang pertama dengarkan. Saya tidak akan menulis di sini, jadi harus didengarkan. Kalimat yang pertama dijawab dan ditulis ya. Ditulis pertanyaannya, kemudian nanti ditulis jawabannya. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut di mana atau bagaimana jawaban itu harus dikumpulkan. Oke, ingatkan tugas atau kalimat yang pertama. Soal yang pertama. Oke. They are not young. They're titik-titik. Oke, soal yang pertama. They are not young atau they're not young. Sorry, they aren't young. They titik-titik. Sekali lagi soal yang pertama. They aren't young. They're titik-titik. Okay, now next. Soal nomor 2. Soal nomor 1 sudah dibacakan. Soal nomor 2. Pakai nama orang ya, bebas aja ya. Okay. Athina's hair isn't long. Athina's hair isn't long. Athina's hair is bla bla bla. Oke, saya bacakan lagi atau ucapkan lagi soal nomor 2. Athina's hair isn't long. Athina's hair is titik-titik. Number 3. Oh, lewat. Number 3. Mana ya? Number 3. One sec. Di gambar yang tadi. Kehilangan. Oh, di sini ya. 3. Okay. Question number 3. Okay. Question number 3.
That car, the car, yeah, the car isn't expensive. The car is, the car isn't expensive. The car, that's number 3. The car isn't expensive. The car is, Okay. Number 4 now. Number 4. I will say giraffe. Giraffe, yeah. Giraffe isn't giraffe is tall. Oke. Ini nomor 4 agak berbeda dengan yang lain tapi polanya sama cuma sedikit ada perubahan. Giraffe isn't giraffe is tall. Sekali lagi nomor 4. Giraffe is not giraffe is tall. Oke, nomor 5 yang terakhir. Oke. Nomor 5 ya. Oke. His painting isn't his painting is beautiful. Oke, nomor 5. His painting isn't his painting is Sekali lagi nomor 5. His painting isn't his painting is beautiful. Oke, terima kasih. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Ingat ada 2 tugas ya. Ini yang kedua, silahkan didengarkan dan kemudian ditulis di selembar kertas. Nanti saya instruksikan kembali bagaimana mengumpulkan tugas-tugas ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk menyimak. Kita bertemu lagi di kuliah online berikutnya. Untuk saat ini saya cukupkan sekian. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.